Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Guru Dam Iman. Kita lanjut lagi nih. Ini bagian terakhir dari pelajaran kita mengenai Beginner's Guide to Electronic Drums. Yuk langsung aja kita lihat ke layarnya. Nah ini kita belajar, saya menerjemahkan video ini karena video ini bagus banget. Dan setelah saya terjemahkan, ini udah yang bagian terakhir. Sekalian saya juga mau ngasih kisi-kisinya buat kalian juga. Oh iya, kebetulan juga saya membuka jasa penerjemahan video. Jadi kalau kalian punya video-video bahasa Inggris yang ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalian bisa menghubungi saya. Berapa biayanya? Saya berikan link menuju artikelnya di mana saya menjelaskan biayanya berapa, terus prosesnya seperti apa. Juga saya juga menjual video belajar drum yang sudah saya berikan subtitle. Jadi video-video dari para drummer handal dunia kayak Steve Smith, Annika Niles, Benny Greb, Mike Portnoy, Jojo Mayer, George Calais, Mike Mangini, dan lain-lain itu sudah saya terjemahkan sendiri. Dan kemudian kalian nih, list yang sudah saya terjemahkan kalian bisa baca di sini. Terus kemudian kalau kalian tertarik, tinggal bisa hubungi saya. Nanti linknya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Oke, kita lanjut lagi, dikit lagi ya, tinggal dikit lagi. You got yourself a really easy way to connect with Drumeo Kalian juga sudah tahu caranya and to connect. capture your performances so you can keep track of your progress and have a great time. So get out there, plug in, turn on, and play those drums. So get out there, Jadi sekarang plug in, colokin. Jadi sekarang kalian ke drum kalian, colokin, turn on, and play those drums. nyalain drum elektrik kalian, ke drum elektrik kalian, nyalain dan mainkan drumnya. Oke. Habis. Cuman segitu doang ternyata. Oke, nah Electronic drums. They're quiet, they're portable, and they allow you to practice pretty much any time of day or any time of night. If you've already got Oke, nah biasanya kalau saya nerjemahin ini, biasanya saya review lagi kesalahan ketik di mananya, ada kesalahan ketik nggak, kesalahan penerjemahan. Karena kadang-kadang kalau sekali jalan begini belum tentu langsung. Ya seperti yang kalian sudah lihat saya menerjemahkan seperti itu cara saya menerjemahkan. Tapi biasanya kemudian nanti saya akan nonton lagi sekali lagi atau 2 kali lagi untuk memastikan nggak ada typo di dalam terjemahan saya. Kemudian juga terjemahan saya lebih jelas gitu. Kemungkinan ada sekali nerjemahin, kemungkinan pas dengar lagi, oh ini maksudnya nggak gini nih, salah nih gitu. Baru kemudian saya rubah lagi. Itu cara saya menerjemahkan. Nah oke, saya akan membahas sedikit masalah ini. Ya, apa yang dia jelaskan di sini, masalah auxiliary, masalah merekam drum itu sebenarnya nggak segampang itu. Terlihatnya gampang, buat saya gampang. Kalau dibandingin dengan drum akustik itu jauh banget lebih gampang. Gampangnya keterlaluan gitu loh. Karena kalau di drum akustik tuh kalian perlu punya audio interface yang 8 channel minimal gitu. Untuk drum kalau 4 channel cuman bass drum, snare drum, overhead 2 itu kurang bagus suaranya. Jadi minimal banget 8 track, 8 channel audio interface supaya kalian bisa dapat bass drum, snare, tom 1, 2, 3 gitu kan. Jadi kalau 8 itu bass drum 1, snare drum 1. Tom itu kan biasanya tom 1, tom 2 sama floor tom kan. Itu aja udah 5. Terus kemudian 2 itu dipakai buat overhead. Nah biasa satu lagi itu bisa dipakai untuk hi-hat atau bisa dipakai untuk snare bawah. Jadi itu ngepas banget tuh sebenarnya 8 gitu. Nah itu belum kalian ngurusin snare atas sama snare bawah harus facingnya dibalik. Kalau kalian nggak dibalik nanti malah jadi jelek hasilnya. Itu kalian mengalami masalah kendala-kendala facing segala macam gitu. Nah kalau di drum elektrik, kalau dibandingkan dengan drum akustik jauh lebih mudah, jauh mudahnya itu keterlaluan gitu ngerekam di drum elektrik. Cuman walaupun semudah itu, kalau memang kalian masih nol banget dan nggak pernah tahu dasar-dasar audio,
Itu nggak segampang itu, bener. Kalian nggak tahu nih coloknya di mana, pakai kabel apaan aja kalian nggak tahu. Misalnya antara kabel jack seperempat atau yang disebut dengan jack Akai dengan jack RCA gitu, kalian nggak tahu bedanya, itu aja udah kalian perlu belajar dulu gitu loh. Ini saya juga menjelaskan cara merekam drum cover di drum elektrik, kalian bisa tonton video saya. Di sini saya menjelaskan cara gampang dan cara sulitnya. Terus kemudian dibeli speaker khusus drum elektrik atau speaker biasa. Di sini juga dijelasin sebenarnya. Kalau kalian pakai speaker PA system gitu, yang sound system buat panggung lah kita nyebutnya ya, itu memang enak banget. Wah gila. Waktu itu saya juga pernah nyobain, teman saya pakai drum elektrik Yamaha DTX seri 4 gitu. Tapi dia pakai sound system yang megah, gila. Soundnya jadi enak banget. Tapi nggak gampang nyolok-nyolokinnya gitu. Kalau kalian nggak ngerti, nggak tahu, kalian malah jadi nggak bunyi gitu loh. Tuh, di sini saya bahas tentang beli speaker khusus drum elektrik atau speaker biasa. Emang kalau speaker drum elektrik memang jauh lebih mudah, karena memang sudah di set sama pabriknya untuk drum elektrik, sehingga kalian tinggal colok-colok aja doang. Udah nggak perlu repot gitu. Itulah kenapa biasanya speaker khusus untuk drum elektrik harganya mahal, karena sudah disiapkan oleh pabrikannya untuk khusus ke situ gitu loh. Kalau mau repot sedikit ya biasanya lebih murah gitu, tapi ada kerepotan yang harus kalian alami. Terus kemudian ada video juga saya mengenal drum elektrik dari nol sekali, yang menurut saya perlu kalian tonton supaya kalian tahu juga dasarnya. Ini saya bisa setting kayak gini bahwa ini bukan standar lagi nih. Tuh drum elektrik saya udah jadi kayak gini tuh. Karena standarnya cuman snare 1, tom 1, 2, 3. Ini nggak ada nih. Ini juga nggak ada. Terus hi-hat 1, ride cymbal 1, crash 2. Ini saya ada tambahan 1, 2, 3, 4, 5. Itu saya nambah 5 gitu loh. Jadi memang kalian perlu tahu. Jadi kalau kalian nanti pengen nanya-nanya, kebetulan saya membuka konsultasi tapi tidak gratis. Jadi berbayar, sistemnya berbayar. Karena ilmunya ini susah untuk kalian tahu segala macam. Saya juga nggak semuanya tahu. Saya juga masih harus nyari tahu lagi. Kayak baca. Makanya saya selalu bilang buku manualnya dibaca. Nanti kalaupun kalian konsultasi dengan saya perlu tahu kalau misalnya beda modulnya dengan yang saya perlu cari tahu dulu modulnya seperti apa, saya cari tahu, baca buku manualnya dulu, begini, trial and error, nanti kita konsultasi, cobain begini, tapi pasti nggak akan kenapa-napa dengan drum kalian. Jadi nanti kalian akan tahu, oh seperti itu. Jadi kalau memang kalian merasa lebih bisa belajar sendiri lewat buku manual, silahkan. Dan saya selalu menyarankan kalian untuk baca buku manual, kan semuanya ada di buku manual itu gitu loh. Kalau kalian nggak ngerti, kalian nggak mau baca buku manual, ya kalian bisa konsultasi dengan saya, tapi berbayar, itu dia. Oke, nah apapun yang di-sharekan di sini juga terlihatnya mudah, tapi belum tentu ketika kalian nyobain sendiri, belum tentu kalian akan langsung semudah itu. Bisa jadi kalian stres, kok nggak bisa-bisa ya, gue udah ngikutin sama persis dengan apa yang dia colokin, bahkan gue udah beli RCA-nya Behringer, gue udah beli sama persis Behringer UCA 1222, tapi kalian tidak menggunakan iPad yang sama, drum elektriknya beda gitu, terus kok nggak mau ya. Nah itu nanti kemungkinan seperti itu akan mungkin juga ada. Nah kalau begitu saya rasa sekian dulu. Saya sudahi ini karena sudah habis nih. Mungkin nantinya saya akan lebih banyak nerjemahin aja, karena sudah banyak video-video yang bagus dari channel YouTube-nya Drameo, yang saya pikir ngapain juga saya buat video lagi kalau udah banyak video yang bagus. Cuman permasalahannya kan itu bahasa Inggris, dan kebanyakan dari orang Indonesia yang saya perhatikan nggak mengerti bahasa Inggris, terus jadi sayang gitu, ilmunya sayang gitu. Jadi saya pikir udah saya bantu nerjemahin aja sehingga kalian bisa dapat ilmunya langsung dari sumber yang bagus gitu. Oke, kalau sampai ketemu lagi, talk to you soon and bye now.